Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Boruto episode 214, yang dimana semua terungkap. Siapa Otsutsuki Jigen dan Kashin Koji. Dan sebelum itu, mudah-mudahan kalian subscribe ya channel ini. Kita berlanjut yang dimana Kashin Koji sedang melawan Jigen. Jigen berkata, "Kau diciptakan untuk membunuhku." Dan Kashin Koji menjawab, "Benar, itulah tujuan utamaku dan alasan aku ada di dunia." Dan kembali kepada Naruto dan yang lain-lainnya. Mereka semua bingung. Apa yang terjadi? Apakah dia berencana untuk membunuh Jigen? Naruto berkata, "Bukankah mereka berdua anggota Kara kan? Kenapa mereka saling bertarung?" Amado menjawab, "Koji dan aku cuma berpura-pura menjadi anggota Kara. Motif sejati kami adalah mengalahkan dia, Jigen. Jigen sekarang sangat terkuras kekuatannya dalam pertempuran melawan kalian. Ini adalah kesempatan yang sempurna yang tidak akan pernah datang lagi, sekarang atau tidak sama sekali." Dan kembali kepada Jigen. Jigen berkata, "Alasan keberadaanmu, kau pria yang menyedihkan. Jalan apapun yang kau ambil, pada akhirnya kau tidak lebih dari sebuah alat yang dipakai oleh Amado." Kashin Koji langsung menjawab, "Tidak masalah, karena itulah shinobi sejati." Kashin Koji, kau keren. Dari perkataannya itu membuat Jigen marah dan langsung menyerangnya. Tapi di sini Kashin Koji langsung menyerang Jigen dengan menggunakan Kato no Jutsu, bom api. Tapi tentu saja ninjutsu tidak mempan terhadap Jigen. Jigen menyerapnya dengan karma. Tapi sekali lagi Kashin Koji menggunakan bom api, dan tetap saja Jigen menyerapnya dengan karma. Setelah itu, tiba-tiba Kashin Koji berada di belakang Jigen, yang membuat Jigen kaget. Kashin Koji menyemburkan minyak katak di belakang Jigen, yang membuat Jigen mengatakan jurus yang merepotkan. Jigen melihat ada katak di belakangnya. Dan Kashin Koji langsung menggunakan jurusnya, yang membuat katak itu meledak dan Jigen terbakar. Boruto dan yang lainnya ikut melihatnya. Kawaki berkata, meningkatkan daya terminal dengan minyak tidak akan mempan, masih tidak akan tahan terhadap karma. Di sini, Naruto sangat terkejut melihat orang bertopeng itu mirip dengan orang yang dia kenal. Kembali kepada pertarungan, Jigen menyerap api itu dengan karma lagi. Di sini Kashin Koji bingung, sepertinya seranganku hanya sia-sia. Jigen langsung meloncat ke Kashin Koji dan memulai pertarungan. Mereka berdua beradu pukulan. Mereka berdua bertarung dengan menggunakan taijutsu antara Kashin Koji dengan Jigen. Pertarungan mereka menggunakan taijutsu masih berlangsung, dan akhirnya Kashin Koji menggunakan Kage Bunshin. Ketika Kashin Koji ingin memukul Jigen dari belakang, Jigen langsung menghilang dan sudah berada di belakang Kashin Koji. Jigen melancarkan serangannya dan membuat satu Kage Bunshin Kashin Koji lenyap. Setelah itu, Bunshin Kashin Koji menyerang Jigen dari samping, tapi Jigen memperkecil dirinya dan menancapkan besi-besi di kepala Kashin Koji. Setelah Jigen mengalahkan semua Bunshin Kashin Koji, Jigen berkata, "Sepertinya kau benar-benar serius, Kashin Koji. Aku harap kau bersiap untuk mati." Dan Kashin Koji pun menjawab, "Aku yang harusnya bilang begitu, Tuan Jigen. Atau mungkin Otsutsuki Isshiki." Di sini terungkap bahwa
asli dari Jigen adalah Otsutsuki Isshiki. Kembali kepada Naruto dan yang lainnya, mereka semua terkejut mendengarnya. Otsutsuki Isshiki, apa maksudnya? Dan Amado langsung menjawab, benar, itulah identitas Jigen yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, bentuk sejatinya. Otsutsuki Isshiki, dia datang ke planet kita sejak dahulu kala, bersama Otsutsuki Kaguya. Itu membuat semuanya terkejut tentang cerita Amado. Amado bercerita, seperti yang aku sebutkan tadi, tujuan mereka adalah menanam pohon suci dan menanam buah cakra. Tapi kemudian muncul masalah. Tiba-tiba Kaguya berbalik melawan Isshiki. Aku tidak ada tahu motif tentang Kaguya. Entah itu masalah pribadi atau dia ingin memanen seluruh. Untuk sekarang kita belum tahu, tapi yang penting itulah yang terjadi. Karena lengah, Isshiki mendapat kerusakan yang cukup sampai membuatnya nyaris mati, tapi dia berhasil mengambil alih tubuh seorang biksu yang kebetulan berada di dekatnya dan selamat. Pria malang itu adalah Jigen. Boruto mengatakan, "Hah? Mengambil alih?" Sasuke berbicara, "Satu pertanyaan, apakah saat itu Isshiki menandai Jigen dengan karma?" Mereka di sini sekarang tampak terkejut mendengar cerita Amado. Sasuke kembali berbicara, "Otsutsuki memakai karma untuk mengambil alih tubuh orang lain. Benar begitu?" Amado menjawab, "Sebelum ku jawab, aku rasa aku ingin mendengar tanggapan Anda, Tuan Hokage. Apakah Konoha akan menerimaku atau tidak?" Tentu saja, itu membuat Naruto, sang Hokage, bingung atas keputusannya. Amado kembali berbicara, "Dan izinkan aku mengingatkan Anda bahwa aku secara resmi meminta perlindungan sebagaimana diuraikan dalam hukum negara api. Aku sudah mencari tahu ketentuan khusus memberi Hokage wewenang untuk membuat keputusan itu tanpa menunggu konsekuensi dari daimyo. Dan aku ingin keputusan itu tertulis." Si Amado ini ribet juga ya permintaannya. Dan tentu saja itu membuat Shikamaru kesal dengan Amado. Kembali kepada Naruto yang berbicara, "Baiklah, tapi surat resminya nanti, karena kita berdua sedang buru-buru saat ini." Dan Amado mengatakan, "Itu bisa diterima. Konfirmasi putusan Anda sudah cukup. Tapi aku tidak akan memindahkan bom dari Shikadai sampai surat itu tiba. Karena ini satu-satunya bentuk jaminan saya." Naruto langsung menjawab, "Baik, aku mengerti." Dan meminta maaf kepada Shikamaru. Dan Shikamaru menjawab, "Tidak masalah. Sekarang bicaralah." Amado berkata, "Tentu saja. Inilah kebenaran tentang karma." Ketika Boruto mendengar kebenaran tentang karma, Boruto langsung melihat tangannya. Dan Kawaki melihatnya juga. Amado berkata, yang dikatakan Sasuke tidak jauh meleset, kecuali ini tidak sederhana itu. Biar aku jelaskan dengan memakai kasus Boruto sebagai contoh. Karmanya ditanam oleh Otsutsuki Momoshiki. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Boruto? Selama pertarungan Momoshiki mengubah dirinya menjadi data dan mengerifikasikan dirinya sendiri dan menanam karma itu ke dalam tubuh Boruto. Itu membuat Naruto dan Boruto terkejut. Kalian paham? Singkatnya, karma adalah fil cadangan Otsutsuki yang dikompres. Ini membuat Shikamaru dan Katasuke terkejut dan bertanya-tanya. Fil cadangan. Dan Boruto sangat bingung dari penjelasan Amado. Amado kembali menjelaskan, fil yang dikompres itu perlahan-lahan destruct seiring waktu, bahkan setiap detik. Dan saat seluruh data itu destruct, tubuh Boruto akan ditimpa dengan data Momoshiki, dan Boruto sendiri tidak akan ada lagi. Begitulah cara Otsutsuki lahir kembali. Di sini, Boruto sangat ketakutan mendengar
cerita dari Amado. Dan di sini Naruto berteriak dan mengatakan, "Apa kau bercanda? Bagaimana cara kita menyelamatkan dia? Bagaimana cara kita menghentikan prosesnya?" Amado langsung menjawab, "Darinya aku tahu, tidak ada cara menghentikan itu. Meskipun kau bisa mencegah kelahiran Momoshiki jika membunuh Boruto sekarang." Dan Tsurumei berkata, "Tidak mungkin." Dan Boruto mengatakan kepada dirinya, "Aku akan menjadi Momoshiki." Dan Sasuke kembali bertanya kepada Amado. Pertanyaannya, Amado menjawab, "Apa itu?" Sasuke mengatakan, "Anggap saja Momoshiki lahir di tubuh Boruto. Apa yang terjadi pada karma?" Amado menjawab, "Data Otsutsuki yang diekstrak akan menghilang ke seluruh tubuh. Seperti gula batu yang kemasukan ke dalam teh akan larut seluruhnya. Karma juga akan hilang." Dan Sasuke merasa curiga dan mengatakan, "Itu aneh. Karena Isshiki mengambil alih tubuh Jigen, tapi dia masih memiliki karma. Kenapa tidak hilang?" Dan Naruto membenarkannya dari kata Sasuke. Apa yang terjadi? Sasuke mengatakan lagi, "Fakta kalau tubuh Jigen masih muncul karma. Berarti Isshiki masih belum bangkit, bukan? Sama seperti Boruto dengan Momoshiki. Penjelasanmu ada yang kurang." Dan Amado hanya tertawa. Hahaha. Dan hal itu membuat Shikamaru marah dan hampir ingin memukul wajah Amado. Shikamaru berbicara, "Apa yang lucu? Apa kau mempermainkan kami?" Dan Shikamaru ditenangkan oleh Naruto. Dan Amado berbicara, "Lepaskan aku. Aku sudah diberikan perlindungan. Ingat, apa ajudan Hokage akan melawan warga sipil? Aku sudah bilang ini cerita yang rumit. Aku tidak main-main. Sasuke telah mengangkat titik yang cukup cerdik, tapi ada sebuah kesalahpahaman yang besar." Dan Naruto menyuruh Amado untuk melanjutkan ceritanya. Amado kembali menceritakan, Isshiki sudah mengambil alih tubuh Jigen, akan tetapi bukan memakai karma, seperti yang aku jelaskan. Sasuke mengatakan, "Apa maksudmu?" Amado langsung menjelaskan, alasannya sederhana. Isshiki sudah begitu sangat lemah dan nyaris mati. Untuk menanam karma butuh usaha besar. Dia tidak punya cukup energi. Lalu, Isshiki melakukan rencana putus asa. Dia memakai jutsu rahasianya, Suku no Hakana, untuk mengecilkan tubuhnya. Dia masuk ke tubuh Jigen melalui telinga. Itu membuat Shikamaru dan Naruto bertanya-tanya bagaimana bisa. Kembali kepada Amado yang bercerita, dia hidup dengan tubuh Jigen, menyerap nutrisi darinya, seperti parasit. Dan akhirnya, dia dapat mengontrol otak Jigen, mengatakan kata-katanya dengan suara Jigen, menggerakkan lengannya dan kakinya, dan mengambil alih tubuh Jigen untuk selamanya. Tapi, secara fisik, tubuh Isshiki masih ada di dalam tubuh Jigen. Hal itu membuat Kawaki sangat kesal dengan Jigen. Amado berkata, Isshiki menanam sebuah karma di dalam tubuh Jigen setelah itu, agar bisa melahirkan bentuk sejatinya. Kembali kepada Jigen yang sudah berubah wujud, dan Kashinkoji yang menunggu serangan Jigen. Sekarang Jigen meloncat ke Kashinkoji. Kashinkoji siap untuk menyerangnya. Tapi, sayang sekali, Jigen berada di belakang Kashinkoji. Jigen menendang Kashinkoji, yang membuat Kashinkoji terpental ke tiang, membuat beberapa tiang roboh. Jigen meloncat ke Kashinkoji untuk menyerangnya lagi, dan Kashinkoji menggunakan jurusnya, yaitu Daton. Ya, Kashinkoji menggunakan Daton no Jutsu, rawa gelap, dan membuat gerakan Jigen terhenti karena tanah di sekitar Jigen bergetar dan tubuh Jigen terisap ke tanah. Di sini Kashinkoji berkata, "Kena kau, Isshiki." Kembali kepada Naruto yang berbicara, "Aku tidak mengerti. Jika Jigen punya karma, kenapa Isshiki tidak bergegas untuk bangkit?" Amado menjawab, "Pertanyaan wajar. Itu karena hal paling penting
dalam menanam karma adalah memilih target yang benar, yaitu wadah. Jigen yang malang adalah satu-satunya orang yang ada di dekatnya. Cakra Isiki terlalu besar untuk dirinya. Tubuh Jigen tidak memadai untuk menjadi wadah. Tubuhnya tidak akan mampu menumpung cakra jika Isiki lahir kembali di tubuh Jigen. Dia akan mati dalam beberapa hari. Dengan demikian, Isiki memutuskan untuk tidak dilahirkan kembali melalui Jigen dan mulai menyiapkan wadah yang baru. Dan Naruto mengatakan, jadi wadah Isiki sekarang adalah Kawaki, bukan? Dan kembali kepada Jigen yang tubuhnya terserap oleh tanah, dan Kashinkoji yang terus menahan Jigen dengan jutsunya. Tapi Jigen mengatakan, trik bodoh, kau pikir mempan terhadapku? Dan sekilas Jigen pun terlepas dari jutsu Kashinkoji, dan sekarang Jigen pun melakukan perlawanan, mengeluarkan besi-besi yang menuju ke arah Kashinkoji. Tapi Kashinkoji berhasil menghindar. Kashinkoji mengatakan tidak, sama sekali tidak. Setelah itu Kashinkoji mengeluarkan jurus. Ternyata Kashinkoji mengeluarkan tanda di bawah tanah dan membuat Jigen terkejut. Jigen berkata, lingkaran ritual. Koji mengukir tanda menggunakan daton, dan Kashinkoji menggunakan jutsu Kuchiyose. Dan ketika itu pun api keluar dari tanda itu. Dan setelah itu Jigen mengatakan yang benar saja, memakai api di saat terakhir. Dan Jigen mencoba menyerap api itu dengan karma. Tapi naas sekali, Jigen tidak bisa menyerap api itu. Jigen berkata, aku tidak bisa menyerapnya, jangan bilang api itu. Kashinkoji menjawab, ini bukan katon. Aku memanggil api asli dari jauh di dalam gunung berapi. Itu adalah api alami yang indah, bukan berasal dari cakra. Jadi kau tidak akan bisa menyerapnya dengan karma. Dan naas sekali, Jigen pun terbakar oleh api itu. Dan Shin kembali kepada Amado yang sedang berbicara. Kita tidak boleh membiarkan dia lahir kembali di tubuh Kawaki. Kekuatan Isiki besar sekali. Jika dia lahir dalam bentuk sejati, kita tidak akan bisa menghentikan dia. Itu akan menjadi akhir dunia. Selama ada karma, Otsutsuki akan hidup kembali. Mereka adalah makhluk yang telah berhasil melampaui kematian. Tapi bukan berarti mustahil. Akan aku ajari kalian semua cara untuk membunuh seorang Otsutsuki. Dan di sini diperlihatkan Jigen yang sedang terbakar oleh api gunung. Dan episode 214 berakhir. Bagaimana teman-teman? Di video ini, episode 214 menegangkan bukan? Oke, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.